Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus itu adalah suatu tindakan pemindahan penanganan individu atau peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian atau kewenangannya di sekolah maupun di luar sekolah. Petugas atau lembaga di luar sekolah diperlukan karena mereka memberikan bantuan yang tidak bisa diperoleh baik oleh sekolah maupun konselor. Rujukan dilakukan untuk mendapatkan bantuan secara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Prestika, NIM 2030108063. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tujuan alih tangan kasus. Tujuan umum adalah diperolehnya pelayanan yang optimal setuntas mungkin atas masalah yang dialami kalian. Tujuan khusus berkaitan dengan fungsi-fungsi konseling, yaitu 1. Fungsi pengentasan. Tenaga ahli yang menjadi arah alih tangan kasus diminta memberikan pelayanan secara spesifik lebih menuntaskan pengentasan masalah klien. 2. Fungsi pemahaman. Untuk memahami masalah yang sedang dihadapi klien guna pengentasan. 3. Fungsi pencegahan. Merupakan dampak positif yang diharapkan dari alih tangan kasus untuk menghindari masalah yang lebih pelik lagi. 4. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Dengan terentaskannya masalah, berbagai potensi dapat terpelihara dan terkembang. 5. Fungsi advokasi. Berhubungan dengan masalah klien berkenaan dengan terhambatnya atau teraniayanya hak klien. 3. Yaitu komponen alih tangan kasus. Penyelenggaraan alih tangan kasus melibatkan 3 komponen pokok, yaitu A. Klien dengan masalahnya. Tidak semua masalah dapat dialih tangan kasus. Untuk itu perlu dikenali masalah-masalah apa saja yang menjadi kewenangan konselor, seperti masalah-masalah berkenaan dengan yang pertama itu penyakit, baik penyakit fisik maupun mental. Yang kedua, psikotropika, yang di dalamnya dapat terkait masalah kriminalitas dan penyakit guna-guna. Yang ketiga, keabnormalan akut, kondisi fisik dan mental yang bersifat luar biasa dalam arah di bawah normal. Apabila konselor mengetahui bahwa klien secara substansial berkenaan dengan salah satu atau lebih dari tersebut yang di atas, konselor harus mengalih tangankannya ke alih lain yang lebih berwenang. Yang B, konselor dalam menangani klien, hal-hal yang perlu dikenali secara langsung oleh konselor yaitu yang pertama, keadaan keabnormalan diri klien. Yang kedua, substansi masalah klien. Hanya klien-klien yang normal saja yang ditangani oleh konselor. Di alur itu dialih tangankan kepada alih tangan lainnya. Yang ketiga, alih lain. Ada 5 alih lain perlu dipahami oleh konselor sebagai arah alih tangan kasus, yaitu dokter, psikiater, psikolog, guru, dan alih tangan lain dalam bidang tertentu. Yang pertama yaitu dokter. Dokter adalah alih yang menangani berbagai penyakit jasmania. Yang kedua, psikiater adalah alih tangan yang menangani penyakit psikis. Yang ketiga, psikolog adalah alih yang mendeskripsikan kondisi psikis. Yang keempat, yaitu guru termasuk dosen adalah ahli dalam mata pelajaran atau bidang keilmuan tertentu. Ahli bidang tertentu adalah mereka yang menguasai bidang-bidang tertentu, seperti adat, agama, budaya tertentu, dan hukum, serta ahli lain pengembangan pribadi yang memerlukan kebutuhan khusus kepada ahli-ahli tersebut itu
itulah klien dialih tangankan sesuai dengan permasalahannya. Keempat yaitu azas alih tangan kasus. Menurut Monroe menyebutkan ada 3 etika dasar konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Etika dasar ini terkait langsung dengan azas konseling. Azas ini juga berlaku pada layanan konsultasi. Etika azas ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, azas kerahasiaan. Seorang konselor diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dengan harapan adanya kepercayaan dari semua pihak, maka mereka akan memperoleh manfaat dari pelayanan BK. Yang kedua, azas kesukarelaan. Kesukarelaan yang dimaksud pada layanan konsultasi adalah kesukarelaan dari konselor dan konsulti. Konselor secara sukarela membantu konsulti untuk membantu mengarahkan bantuan pemecahan masalah yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Kesukarelaan konsulti yaitu bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor dan kemudian terbuka mengemukakan hal-hal yang terkait dengan konsulti sendiri dan pihak ketiga dengan tujuan agar permasalahan yang dialami pihak ketiga secara segera terselesaikan. Yang ketiga yaitu azas kemandirian. Pada layanan konsultasi, konsulti diharapkan mencapai tahap-tahap kemandirian berikut. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, memahami keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Yang terakhir, azas-azas lain, yaitu azas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Pelaksanaannya dalam layanan konsultasi sama dengan pelaksanaan azas-azas tersebut dalam pelayanan konseling, perorangan, dan layanan lainnya dalam profesi konseling. Materi yang kelima yaitu pendekatan dan teknik. Termasuk ke dalam pendekatan dan teknik yaitu 1. Pertimbangan. Karena masalah yang ada bukan lagi wewenang konselor dan hubungan antara konselor dan konseli sudah dekat. 2. Kontak. Konselor melakukan kontak awal dengan ahli lain melalui cara yang cepat dan tepat. Jika ditanggapi positif oleh ahli lain yang dihubungi, maka klien bertemu dengan ahli lain tersebut dengan membawa surat pengantar jika diperlukan. 3. Evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah konseli menghubungi pihak lainnya. Materi yang keenam yaitu keterkaitan dengan layanan BK. Alih tangan kasus untuk membantu peserta didik konseli menemukan jalan keluar terbaik bagi masalah yang dialaminya apabila bantuan yang dibutuhkan di luar kompetisi dan kewenangan yang dimiliki oleh guru konselor. Dengan adanya alih tangan kasus, guru konselor berkomunikasi dengan peserta didik konseli dan orang tua untuk memperoleh persetujuan alih tangan kasus. Konsultasi dilakukan dengan secara terbuka untuk kebaikan peserta didik lebih lanjutnya. Jadi, alur alih tangan kasus dari wali kelas, guru, mata pelajaran, manajemen sekolah, atau kepala sekolah kepada guru bimbingan konseling atau konselor dengan meminta informasi tentang keadaan peserta didik konseli yang direferal.